Selamat pagi saudara, Anda menyaksikan laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumut dan Sumbar bersama saya Ian Rahman. Saudara, informasi pertama, jalur darat yang masih terputus akibat bencana membuat warga Gayo Lues Aceh membantu menyeberangkan ambulans di sungai menggunakan rakit. Dalam rekaman amatir di media sosial, ambulans dinaikkan ke atas rakit. Warga kemudian beramai-ramai mendorong rakit dan menggunakan bantuan tali menyeberangkan ambulans di tengah arus sungai yang cukup deras. Kondisi darurat ini terpaksa dilakukan karena jembatan satu-satunya di kawasan ini yang masuk Kabupaten Gayo Lues ini pun putus diterjang banjir. Sementara itu, saudara, helikopter TNI Angkatan Udara melakukan pendaratan terbatas di aliran sungai saat melaksanakan misi pendistribusian bantuan bencana ke Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Pendaratan di aliran sungai dipilih sebagai titik distribusi karena keterbatasan medan dan kondisi infrastruktur yang tidak memungkinkan penggunaan jalur darat. Lokasi ini menjadi satu-satunya area yang dapat dijangkau helikopter untuk memastikan bantuan sampai kepada warga. Meski menghadapi tantangan berupa kontur pegunungan dan ruang pendaratan yang terbatas, proses pengiriman bantuan berjalan aman dan lancar. Kru helikopter TNI Angkatan Udara menjalankan prosedur penerbangan dengan ketelitian tinggi demi keselamatan personel dan kelancaran distribusi logistik. Helikopter yang diberangkatkan dari Lanut Suwoldo, Medan, membawa bantuan kebutuhan dasar dengan total muatan 1.800 kg. Saudara, pasca bencana banjir bandang, kini warga Aceh Tamiang mulai kembali melakukan aktivitas jual beli di pasar. Sayur-sayuran dan juga sembako menjadi komoditas yang paling banyak dicari warga. Aktivitas pasar yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang mulai terlihat menggeliat pasca terjadinya bencana banjir bandang. Seperti yang terlihat di Pasar Kuala Simpang, Aceh Tamiang ini. Sejumlah pedagang sudah mulai menggelar dagangannya meskipun jumlahnya tidak seramai sebelum peristiwa banjir bandang terjadi. Pedagang menjual sayur, minuman kemasan, bumbu dapur, hingga perlengkapan rumah. Jualan ini baru-baru 3 hari deh, Pak. Kalau jualan sayuran udah sekitaran dari tanggal 10 lah mulai. Pasar ini aktif ya, maksudnya udah ada sayuran lah, udah ada cabai-cabai, udah enak, udah mudah kita untuk dapur kita belanjain. Kayak mana bang, namanya kebutuhan, kita perlu makan, bantuan kita nggak sampai, kan tertumpuk di posko. Nah, jadi mau nggak mau ya kita jualan lah bang, kan dapat sikit, jadilah untuk susu-susu anak kecil, pampasnya kan. Ya saudara, meski belum pulih dari bencana banjir bandang yang menimpa, aktivitas jual beli di Pasar Kuala Simpang, Aceh Tamiang perlahan bangkit. Sejumlah pedagang terlihat mulai menjajakan berbagai kebutuhan, utamanya bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Vida Alatas dan juru kamera Sunandar yang kami rekam sebelumnya. Di tengah lantahnya Kabupaten Aceh Tamiang akibat diterjang banjir bandang pada 26 November lalu atau sekitar 3 pekan yang lalu, saat ini di Pasar Kuala Simpang kami pantau aktivitas perdagangan dari para pedagang ini memang sudah terlihat. Namun memang ini tidak seperti biasanya, hanya sebagian kecil saja pedagang yang mulai berjualan. Dan itu pun tidak di dalam ruko, tapi di pinggir jalan seperti yang Anda lihat saat ini. Dan tentunya yang paling dicari diantaranya adalah bahan-bahan pokok untuk para warga terdampak ataupun pengungsi memasak. Kami akan ajak Anda untuk berbincang dengan salah satu pembeli di sini. Halo Ibu, selamat sore. Sore Bu. Ibu ini sedang belanja untuk di pengungsian kah atau untuk di rumah kah? Di pengungsian. Di pengungsian.
Sudah mulai bisa belanja ya Bu ya? Alhamdulillah sudah, walaupun ya seadanya lah, tapi yang penting kami kan ada cabai biar nggak pedas ini. Apa ya, makan tuh kalau nggak pedas nggak enak gitu. Jadi tetap ke pasar begitu ya Bu ya, di tengah kondisi seperti saat Ya ini? betul. Oke. Masak hampir setiap hari atau gimana Bu ke pasarnya? Kami masaknya kan karena kompor belum ada, gasnya kan hilang semua, jadi kami pakai kayu Bu. Pakai kayu. Wajan itu yang ada masih ada yang di rumah yang nggak hanyut, kami bersihkan, kami untuk masak. Rumahnya terdampak parah sekali ya Bu? Kami tinggal sengnya aja, Tinggal sengnya. dindingnya habis semua. Baik, tapi di pengungsian pun kebutuhan-kebutuhan pokok tetap harus jalan ya Bu ya? Iya betul, karena kan setiap hari kita makan kan. Baik, terima kasih Bu. Iya. Kita coba tanyakan kepada pedagangnya. Ibu ini lagi ngelayanin ya Bu ya? Iya. Kalau di sini udah sejak kapan sih Bu ini mulai buka? Seminggu yang lalu lah. Seminggu yang lalu kan kondisinya Tamiang masih parah sekali Bu. Nah, kami selalu makan Indomie sama telur aja. Jadi kami bantuannya itulah, maka kami jual sayur Kalau Ibu ini sayurnya dari mana dapat? dari beras daging. Iya, Jadi Ibu kok masih bisa jualan ini belanja dulu? iya kiriman. Bu, tapi kalau harganya Bu, Harganya naik, melunjak gitu harganya. Harga cabenya 80. biasanya berapa? Ya perkiraan dia 30 ya. Ya segitulah. Tapi tetap banyak yang nyari Bu, mahal juga. Apa? Walaupun harganya mahal, banyak yang nyari. Iya dicari juga karena kan butuh ya kan. Jadi setiap hari seperti ini ya Bu ya? Iya setiap hari ini. Yang paling dicari apa Bu sama warga? Ya kayak gini lah, cabe, karena sayur, karena di sini orang ini makan telur sama mie aja, sampai usus pun kayak mungkin keriting. Makanya itu aja ya kan. Itu dia ya, bagaimana banyak dicari ya Bu ya, kebutuhan-kebutuhan pokok di pasar ini meskipun masih minim, masih tidak sebanyak biasanya para pedagang yang menjajakan jualannya di sini. Kebanyakan ini kebutuhan-kebutuhan pokok dan juga mungkin sedikit alat-alat untuk membersihkan rumah dari lumpur seperti sapu, sikat dan lain-lain. Tapi itu tadi, keberadaan pasar yang sudah mulai hidup kembali ini sangat disyukuri oleh warga terdampak dan juga pengungsi untuk kemudian memasak dan membeli kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan. Dari Aceh Tamiang, Fida Alatas, Sunandar melaporkan. Sementara itu, saudara, sejumlah desa di pedalaman Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh hingga kini akses jalan masih sulit dilalui. Bahkan warga mengaku sempat terisolasi dan kehabisan stok makanan pasca banjir gelondongan kayu menghantam permukiman mereka. Warga korban banjir juga masih tinggal di gubuk darurat di jalan berlumpur. Ini yang dibawa. Air minum Oh, air minum. sama tahapan di dalam kotak. Desa ini sempat terisolasi beberapa hari pasca banjir karena akses jalan tertutup lumpur. Sampai saat ini kondisi lumpur memang masih belum dibersihkan, tapi masyarakat sudah bisa melintasi untuk mengambil bantuan atau logistik yang berada di atas sana. Pasca banjir, hingga kini jalan akses ke Desa Sunting di Kabupaten Aceh Tamiang kondisinya masih tertimbun lumpur, sehingga korban banjir bandang terpaksa harus melewati lumpur sambil menggotong berbagai bantuan logistik untuk bertahan hidup selama di pengungsian. Seluruh rumah warga yang berkonstruksi dari kayu di desa ini rusak dan hanyut beserta isinya. Kini seolah tak berbekas hunian tempat berkumpul utuh bersama keluarga. Seperti yang dialami Udin. Ia dan keluarga hanya bertahan beberapa hari saja bersama warga lain di pesantren yang dijadikan tempat pengungsian karena berada di dataran lebih tinggi dan bebas dari banjir. Kayu dan atap bekas sisa rumahnya yang dihantam banjir bandang ia manfaatkan untuk membangun kembali gubuk baru, tempat berteduh bersama istri, anak, dan cucu dengan kondisi seadanya. Penuh harapan nantinya akan ada bantuan rumah layak huni untuk mereka bisa berkumpul utuh seperti sebelumnya. Rasanya mau minta rumah lah, kayak mana lagi? Ya. Kayak gini kan nggak mungkin selamanya kami di sini. Kami punya anak gadis,
punya anak kami pun ada ini, nggak ada yang nggak apa cacat satu. Tapi nggak sini rumah Pandungnya di atas kami taruh. Ya. Karena dia nggak bisa apa-apa. Kalau rumah memang hancur. Hancur semua, nggak bisa ditempatin sedikit pun. Barang-barang ada yang bisa Ibu selamatkan? Barang-barang ini ya pakaian sikit-sikit, apa barang-barang di rumah nggak bisa. Hancurnya di situ, ditabrak sama rumahnya. Rumah panggung nabrak. Oh, emang nggak hancur rumahnya, Pak? Nggak ada lagi? Hancur. Itu sisanya? Baru dia. Sisanya itu? Hancurkan terus kan? Nggak bisa dipakai lagi, hancur kan? Itu. Dari apa inilah, dari semen tinggi ini. Sampai ke pokok bambu sana. Permukiman warga Desa Sunting, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang ini pada tahun 2006 lalu juga pernah dilanda banjir bandang. Namun saat itu, ketinggian air tidak mencapai atap rumah. Raja Umar, Kompas TV Aceh Tamiang, Aceh. Saudara, laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumut, dan Sumbar akan kembali seusai jeda. Tetaplah bersama kami. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Ada informasi pengerjaan telah rampung 92% jalur Lembah Anai yang putus total akibat terjangan banjir bandang beberapa waktu lalu, kini sudah bisa dilalui kendaraan. Dibuka secara terbatas selama 6 hari, kendaraan yang boleh lewati jalur Lembah Anai adalah kendaraan roda 2, roda 4, dan kendaraan pengangkut BBM lebih kurang 8.000 liter. 18 hari pengerjaan sejak terputus total akibat terjangan banjir bandang pada tanggal 27 November lalu, kini jalur jalan nasional Silayang Lembah Anai sudah kembali bisa dilalui. Uji coba selama 6 hari terhitung mulai tanggal 16 Desember. Jalur utama yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Sumatera Utara dan Riau ini masih dibuka secara terbatas dari jam 9 pagi hingga jam 4 sore. Kita sebentar lagi akan menghadapi Natal dan Tahun Baru, dan sebentar lagi juga kita juga akan melaksanakan Lebaran. Nah, tentunya kami juga minta kita bekerja sama yang baik sehingga tetap masyarakat pengguna jalan kita berikan kesempatan. Namun demikian, karena nanti pada saat pengerjaan titik-titik yang tadi ada 15 titik, tentunya nanti akan banyak alat berat digunakan. Sehingga mungkin bukan berarti kalau sudah dibuka, bukan berarti nanti mungkin akan terjadi antrean. Ya, tentunya nanti kepolisian bekerjasama dengan semua kepentingan, juga ada TNI, juga dari Bina Marga, dengan dari PU. Tentunya ini kan kita akan memberikan pelayanan. Sementara itu, saudara, personel TNI dikerahkan membuka akses jalan di Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat. Daerah ini masih terisolasi setelah 4 kali diterjang banjir bandang. Puluhan personel TNI dari Yonif 133 bergotong royong membuka akses jalan. Mereka menyusun batu-batu di sungai untuk menjadi pijakan warga. Jalan darurat yang sebelumnya dibuat telah hilang diterjang derasnya banjir bandang susulan. Tercatat ada 367 kepala keluarga di Kelurahan Lambung Bukik
Batu Busuak yang masih terisolasi. Kalau yang kita butuhkan sebenarnya udah ada sih alat berat, tapi alat berat itu kan dia komandonya lain juga. Jadi prinsip kami itu setiap ada bencana, apa yang bisa kami kerjakan, kami kerjakan. Banjir bandang susulan mengakibatkan warga di Batu Busuak, Kota Padang, Sumatera Barat terisolasi. Warga harus menempuh jalan terjal melewati punggung bukit demi menjangkau daerah luar dan mengambil bantuan logistik. Banjir bandang susulan memutus akses jalan di Batu Busuak, Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Jalan darurat yang dibuat sebagai akses warga dan jalur penyaluran bantuan kini tak bisa dilalui. Akibatnya, warga di Batu Busuak terisolasi. Untuk keluar daerah, warga terpaksa berjalan melewati punggung bukit dengan medan yang terjal. Warga juga harus berjuang melewati derasnya arus sungai yang mengalir di tengah perkampungan demi bisa mengambil bantuan yang hanya bisa diturunkan di jarak lebih dari 1 km dari permukiman warga. Kemarin putus total. Jadi kalau masyarakat ngambil bantuan harus mendaki punggung bukit baru sampai apa? Itulah jalannya, Bang. Kalau Abang jauh dari rumah ke lokasi ke jembatan berapa jauh? Ada 1 kilo. 1 kilo lebih lah, Bang. 1 kilo lebih. Banjir bandang susulan yang melanda Minggu 14 Desember lalu memperparah kondisi wilayah Batu Busuak, Kecamatan Pau. Luapan debit air sungai telah membentuk aliran baru di tengah permukiman warga. Rio Johannes, Kompas TV Padang, Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, tim gabungan dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan menemukan sebuah alat berat dan areal pembukaan lahan di hulu sungai Aek Garoga di Desa Muara Sibuntuon, Tapanuli Tengah. Polisi juga menemukan 8 batang pohon kayu bekas dipotong menggunakan gergaji. Berikut ini adalah alat berat eskavator yang ditemukan oleh tim gabungan dari Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara dan Kementerian Kehutanan saat menyisir hulu sungai Aek Garoga di Desa Muara Sibuntuon, Tapanuli Tengah. Luapan sungai Garoga adalah salah satu penyebab banjir bandang di 4 desa di Tapanuli Selatan. Selain menemukan alat berat, polisi juga mendapati pembukaan lahan serta beberapa batang pohon bekas potongan menggunakan gergaji mesin di lokasi. Selesai melakukan penyisiran, dipasang garis polisi pada alat berat yang ditemukan. Sementara, kata warga, pembukaan lahan serta alat berat tersebut merupakan bagian dari kegiatan desa yang tengah membuka lahan ketahanan pangan. Kita untuk melihat alat berat yang telah kita sewa adalah untuk yang sudah kita buka lahan. Jadi apa aja tadi yang ditemukan tim? Kalau yang ditemukan satu alat berat, dan kedua lahan yang sudah dibuka ya? Yang telah dibuka mengenai ketahanan pangan dari desa. Oh gitu. Ya. Oh itu artinya lahan desa. Lahan desa. Jika desa ketahanan pangan di sana di pisang. Dari dana desa tahun anggaran 2025 ini. Nah tapi sekitarannya Pak ada kebun sawit itu. Kalau kebun sawit itu adalah milik masyarakat. Terus ada penebangan juga tadi? Kalau penebangan itu udah lama itu ditebang. Oke, udah lama. Nah, itu pohon apa Pak? Itu ada dari sorok, ada juga dari pohon. Dari mana Pak? Sorok sama pohon durian. Kalau durian tidak ada, kan yang kita durian. Karet ya. Informasi lainnya pasca bencana di Sumatera akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Akses jalan dari Bener Meriah menuju Simpang KKA Aceh Utara mulai terbuka. Sepeda motor dan mobil sudah bisa melintasi meski kondisi medan jalan masih berat. Sejak 3 hari lalu, penyintas bencana yang ada di wilayah Bener Meriah akhirnya bisa menerobos jalur ini untuk menuju Simpang KKA Aceh Utara. Jalur alternatif ini dibuka dari sisi kanan arah Bener Meriah, namun kondisi tanah masih labil sehingga belum dapat dilalui kendaraan secara aman. Hanya mobil berpenggerak 4 roda yang bisa melintasinya. Saat ini ada 6 unit alat berat milik Pemda Bener Meriah yang bekerja untuk membuka akses jalan. Ini perlu beberapa bangunan pelengkap. Kami sangat butuh rempuh, kemudian ada beberapa titik jembatan beri. Penanganan ini ditargetkan kemarin itu 2 minggu. Cuman kalau tidak ada Aramco, dia bisa lebih panjang lagi. Karena kita rencana memasukkan material, ada titik-titik kritis yang tidak bisa dilewati, harus perlu Aramco atau gorong-gorong, kalau tidak bisa kita suplai material. Informasi tadi sekaligus mengakhiri laporan khusus Ayo Bangkit Aceh, Sumut, dan juga Sumbar. Akhir kata saya, Yan Rahman pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.